Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad lil Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Shihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjutkan pelajaran kita, maqalah yang ke-54, nasihat yang memiliki 3 nasihat dari para ahli ma'rifah, daripada orang-orang para ulama yang ahli ma'rifah. Mereka mengatakan al-ibadatu hirfatun wa hanatuha al-khalwatu wa ra'su malihat taqwa wa rihuha al-jannatu. Yang artinya ibadah itu adalah satu kesempatan di dalam bekerja. Ini bekerja untuk bekal di akhirat. Wahanatuha al-khalwah, dan kiosnya adalah suka menyepi, menyendiri. Wara sumaliha at-taqwa, dan modalnya adalah takwa. Warihuha al-jannatu, dan harumnya itu adalah surga. Saya rasa bukan warihuha tapi waribhuha, pakai ba ya, yaitu keuntungannya adalah surga. Ibadah itu adalah kesempatan untuk berusaha di dunia ini guna mengumpulkan pahala-pahala yang banyak buat modal untuk masuk ke dalam surga. Karena inti daripada kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali lantaran hanya beribadah kepadaku. Karena inti daripada kehidupan kita di dunia ini beribadah, maka inilah kesempatan kita untuk bekerja. Kerja apa? Bekerja untuk bekal di akhirat. Nah, kalau orang bekerja, kalau orang berdagang, mesti ada kiosnya, ada tokonya, ada warungnya. Apa itu? Wahanatuhal khalwah. Dan kata ulama kita, kalau ingin bekerja, ingin berdagang, di dalam beribadah, kiosnya, tokonya itu adalah berkhalwat.
Berkhalwat di sini maksudnya dengan hati. Dengan hati, yakni berkonsentrasi di kesepian, mengosongkan hati dari apapun juga kecuali hanya diisi kepada Allah. Khalwat hati. Kalau baca zaman dulu kan namanya bakhalwat jarnya. Apa bakhalwat? Menyendiri. Tapi kita susah menyendiri zaman sekarang ini. Orang bahari kalau menyendiri itu bisa ke hutan, bisa ke pantai. Zaman sekarang nggak bisa, kita kemana? Di tengah laut ada ramai orang, di hutan punya orang juga. Nah, yang terpenting di zaman sekarang ini adalah khalwah biqalbi, menyendiri, mengosongkan hati kita kecuali hanya untuk Allah. Jadi selain Allah itu dikosongkan, hanya Allah. Kalau sudah timbul di hati karena Allah, berarti kita sudah ada punya tokoh di situ. Wa ra'su malihat taqwa. Kalau orang mau berdagang, sudah punya toko, mesti punya modal. Apa yang kita jual? Masa punya toko tapi nggak punya modal? Nggak bisa. Mau apa yang dijual? Nah, warasu maliha at-taqwa, dan modal usaha kita tadi untuk mendapatkan pahala bekal di akhirat tadi apa? At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu modal untuk mendapatkan ibadah yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Karena ada orang beribadah, tetapi karena modalnya nggak ada, takwanya dalam hati nggak ada, nggak pakai ilmu beribadah, maka ibadahnya pun salah, ditolak. Kenapa? Ibadahnya tidak pakai ilmu. Orang yang bertakwa mesti pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak mungkin bertakwa dia. Susah untuk bertakwa. Nah, jadi modal di dalam ibadah tadi adalah takwa. Kalau sudah kita bekerja, kita punya toko, kita punya modal, apa kata ulama? Waribhuha al-jannatu. Keuntungannya nanti adalah surga. Untungnya di mana? Di akhirat. Untungnya adalah nanti di akhirat, yakni mendapatkan surga. La ilaha illallah. Itu ya. Beribadah tuh pakai ilmu. Kalau beribadah nggak pakai ilmu, kacau nanti dia. Ada di zaman Bahari itu, zaman Bani Israel. Seorang nabi di Bani Israel diberitahu sama Allah untuk menegur seorang ahli ibadah. Dia beribadah tapi tidak pakai ilmu. Jadi jar Allah bahasa kitanya, ya Nabi, tidak disebutkan Pak Nabi siapa itu. Karena kan Nabi itu banyak sekali. Nabi itu ada yang mengatakan 124.000 jumlah Nabi itu. Kemudian disaring menjadi 313 Rasul. Disaring menjadi 25 Rasul yang kita wajib imani, Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad.
Kemudian disaring lagi namanya ulul azmi, ada 5 orang. Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi Nuh termasuk juga. Kemudian disaring lagi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Kisah ada di zaman dulu Bani Israel, Allah menegur, memberitahukan kepada Nabi, wahai nabiku, di sana, daerah sana bahasa kitanya nih ya, ada seseorang yang ahli ibadah, tapi dia telah melakukan sesuatu yang aku benci. Tegur dia. Nabi ini berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang dia telah lakukan? Kesalahan apa yang dia telah lakukan? Ibadah tapi ada kesalahan yang dia lakukan. Allah berkata, carilah tahu di sana. Kau cari tahu apa yang aku tidak suka dengan orang itu. Akhirnya Nabi ini pun berjalan menuju tempat daerah yang di situ ada seorang ahli ibadah, tapi Allah benci dengan orang tersebut. Kemudian ringkas kata bertemulah Nabi ini dengan ahli ibadah tadi. Dari semua apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini tidak ada satupun yang salah. Nabi itu ngelihat benar saja, nggak ada yang salah. Dia sholat, dia ibadah, dia puasa dan seterusnya. Lalu Nabi ini berkata kepada ahli ibadah ini, ya fulan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah ada yang tidak suka dari perangaimu ini. Kamu ahli ibadah, tapi ada perbuatan yang Allah tidak suka. Apa yang telah engkau lakukan sehingga Allah itu tidak suka denganmu? Si ahli ibadah ini berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Saya siang puasa, malam ibadah, tahajud, zikir dan seterusnya, itu aja saya kerjakan. Lalu Nabi ini bertanya, apakah kau punya istri? Katanya, saya tidak punya istri. Sebagai manusia yang normal, pasti ada keinginan biologis tadi. Maka Nabi ini bertanya, lalu bagaimana engkau menyalurkan kebutuhan biologisme itu? Katanya dia, ya saya punya keledai. Saya punya keledai. Keledai itu yang saya gunakan untuk melampiaskan atau menyalurkan biologi saya. Lalu Nabi tadi berkata, nah inilah yang menyebabkan Allah murka kepadamu. Si ahli ibadah tadi berkata, sungguh katanya, aku tidak tahu bahwa ini adalah dilarang oleh Allah. Yang aku kira hanya berzina dengan wanita saja yang haram, ternyata sama binatang juga haram. Ya, kata Nabi. Lalu si ahli ibadah ini pun bertobat kepada Allah. Nah, itulah yang kita tadi katakan, kalau kita beribadah mesti pakai ilmu. Karena kalau seseorang beribadah tidak pakai ilmu, kacau ibadah itu. Kita berwudu mesti pakai ilmu. Kalau ada orang berwudu tidak pakai ilmu, tidak pernah belajar bagaimana tata cara berwudu yang benar, amburadul wudunya. Coba lihat anak kecil itu berwudu, kepek sudah. Cara beristinja, cara membersihkan najis di badan, pakaian, tempat, cara mandi junub, semua ada tata caranya di dalam Islam. Salah kita beribadah atau tidak pakai ilmu kita beribadah, kacaulah ibadah kata tadi. Bukan dapatkan untung tapi dapatkan dosa.
Penting tadi itu belajar ilmu syariat, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tauhid. Penting belajar itu. Jadi jangan tinggalkan itu ya. La ilaha illallah. Dulu ada seseorang ahli ibadah juga, tapi dia nggak punya ilmu, cuman bisa beribadah aja, berzikir, sholat, puasa, tapi nggak pakai ilmu. Lalu dia digoda oleh iblis. Satu ketika iblis ini datang kepada orang yang ahli ibadah ini. Dia menyerupai manusia semisal orang yang ahli ibadah. Iblis ini pun datang kepada orang tadi, minta diizinkan ikut beribadah di tempatnya dia, ya semacam musola atau semacam langgar lah. Maka si ahli ibadah ini pun mengizinkan kepada iblis ini. Dia tidak tahu ini iblis. Maka iblis pun beribadah di tempat itu. Berhari-hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Salat terus. Dan kalau salat sambil menangis, tempat sujudnya itu basah dengan air mata. Lain kita, tempat sujud basah juga. Lawan air liur karena terguling waktu sujud. Masalah tahajud kelawasan sujud terguling. Iblis ini itu. Si ahli ibadah ini melihat si iblis tadi, dia tidak tahu ini, dia tidak tahu bahwa itu iblis. Terpesona dengan ibadah ini. Nah, itu kata ulama, terkadang ya iblis itu menggoda kita tidak langsung dengan maksiat. Iblis itu terkadang menggoda kita tidak langsung dengan maksiat. Potongan-potongan seperti kita ini ditawari aja berzina, berjudi, nggak mau kita. Tapi iblis pintar, dia menggoda kita ini tidak dengan maksiat, tapi dibuai kita dengan ibadah. Lalu masuklah iblis tadi, dia ke dalam hati kita, menggoda hati kita, timbullah kita rasa sombong, rasa angkuh, paling bagus dalam ibadah, merasa ini, merasa itu dan seterusnya. Rusak amal tadi, ibadah tadi rusak. Padahal sudah berbuah nih, tapi rusak, busuk gara-gara dimasukin sifat-sifat yang jelek tadi, iblis tuh. Bahkan ada orang yang mengatakan ya, salah satu jamaah kita pernah dia bilang begini, syaitan itu nggak ada di Melawai sana, syaitan tidak ada di diskotik, nggak ada. Kenapa syaitan nggak ada di sana? Karena orangnya sudah jadi setan di sana, biar nggak digoda tetap tergoda dia sudah, nggak perlu digoda di sana. Kenapa? Karena memang sudah jadi setan sudah. Syaitan itu banyak di masjid, banyak di majelis taklim. Bertengger dia di depan masjid itu. Jadi kalau ada orang mau masuk masjid, jangan masuk masjid. Jangan, belanja aja. Kesana kesini saja, itu syaitan. Masuk masjid juga kita, masuk masjid dibisikin kita, enggak usah lama-lama di masjid. Habis sholat langsung bubar aja, enggak usah dengar pengajian. Iblis itu. Tahan juga kita di masjid, dibisikinya kita, ditiupinya mata kita, kelelepan mah teguring kita. Itu. Nah, jadi iblis itu, syaitan itu terkadang menggoda kita tidak langsung dengan maksiat. Nah, termasuk si ahli ibadah ini, iblis menggoda dia dengan menampakkan keindahan di dalam ibadah tadi. Si ahli ibadah yang melihat, subhanallah, ini orang kuat ibadah,
berhari-hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sholat melulu. Gimana kok bisa seperti itu ya? Aku juga kepingin beribadah seperti itu. Wah. Lalu datanglah si ahli ibadah ini menemui iblis. Wahai fulan, katanya. Dia nggak tahu di iblis. Saya ini melihat dirimu sudah berhari-hari sholat, tidak makan, tidak tidur. Bagaimana kau bisa beribadah seperti itu? Aku ini bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tapi engkau tidak bisa seperti itu. Kau lihat, kuat sekali dalam ibadah. Aku kepingin seperti dirimu. Apa resepnya? Resepnya apa? Maka iblis ini pun sudah tertawa kecil di dalam hatinya. Ibarat kata 1-0 ini sudah. 1-0 dia. Terpesona sudah. Kata iblis begini. Wahai Tuan, dulu aku adalah orang yang ahli maksiat. Tidak ada satu dosa pun yang kutinggalkan, alias semua dosa itu pernah kulakukan, kecuali cuma satu aja, menyekutukan Allah saja belum pernah. Tapi kalau yang lain selesai sudah, ya zina, ya mabok lah, yang bunuh, semua dosa pernah dilakukannya. Cuma satu aja kata dia, kata iblis ini, apa itu? Menyekutukan Allah saja tidak pernah. Lalu suatu hari aku diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku bertobat dan aku akhirnya beribadah. Ketika aku beribadah, maka hilanglah rasa lapar, haus, kepingin tidur. Kenapa? Karena aku khawatir jangan-jangan sekarang atau sebentar lagi aku akan mati. Kata si iblis tadi ini. Rasa kepingin mati itu menghilangkan rasa kepingin makan, kepingin tidur. Jadi hilang. Yang ada muncul ada rasa kepingin mati saja. Jangan-jangan mati. Kalau aku mati kira-kira dosaku yang lalu diampuni tidak? Ibadahku diterima oleh Allah atau tidak? Jika aku teringat dengan itu, maka tidak ada dalam benakku ingin makan, ingin minum, ingin tidur dan lain sebagainya. Terus si ahli ibadah ini berkata, lalu gimana caranya supaya aku bisa beribadah seperti dirimu? Iblis ini bilang begini, gampang katanya. Kamu cari tikus mati, tikus yang mati lalu kau gantungkan atau kau jadikan tikus itu kalung dan kau jadikan tikus itu tergantung atau jadi kalung di lehermu. Setiap kali engkau ibadah, lihatlah tikus itu. Kalau engkau ada rasa timbul malas, ada rasa timbul kepingin makan, minum dan tidur, lihatlah tikus itu. Kalau aku tidak ibadah, apa bedanya aku nanti mati seperti tikus ini? Kalau tidak ibadah, jangan-jangan mati seperti tikus ini. Maka si ahli ibadah ini pun mencari tikus mati, lalu dia gantungkan tikus tadi di lehernya. Dia jadikan kalung tikus mati tadi. Akhirnya apa? Si ahli ibadah ini pun salatnya tidak diterima oleh Allah. Nah itu. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu, itu sangat gampang dan mudah bagi syaitan untuk menjerumuskannya. 1000 orang ahli ibadah tapi semuanya tidak pakai ilmu, bagi setan mudah untuk menggelincirkan mereka ketimbang satu orang yang ahli ibadah tapi pakai ilmu. Kenapa? Karena kalau orang yang beribadah pakai ilmu, ketika dia ingin ibadah, dia sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau orang tidak pakai ilmu, kacau. Berwudu sembarangan, beristinja salah-salah, mandi junub salah-salah juga,
Membersihkan najis badan, pakaian, tempat, salah juga. Apa? Kacau semuanya. Salat juga begitu. Salat nang kayak dikejar hantu. Allahu Akbar. Penting belajar tata cara salat itu. Sujud 7 anggota badan. Harus menyentuh di lantai. Bacaan-bacaan mesti dihafal. Membaca Al-Fatihah, jangan nambur Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada kan yang salat di mana tuh di TV, orang salat tarawih 20 rakaat tapi 7 menit saja. Orang kultum kuliah 7 menit, ini bukan lagi kultum, sultum. Salat tarawih 7 menit. Nang kayak majunya lah salat tadi. Enggak pakai ilmu. Ditolak semuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dikatakan ada seseorang zaman dulu namanya Barsisa. Barsisa. Barsisa ini ahli ibadah. Dia punya murid sebanyak 70.000 orang. Muridnya 70.000. Dan semua muridnya itu bisa terbang. Bayangkan tuh kehebatan Barsisa zaman Bani Israel. Muridnya ada sampai 70.000, semua muridnya bisa terbang. Kalau muridnya bisa terbang, nggak usah lagi ditanya gurunya. Artinya muridnya bisa terbang, apalagi gurunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah memberikan karamah dengan sebab ibadahnya si Barsisa ini. Luar biasa ibadahnya. Ibadah yang begitu banyak sehingga Allah berikan karamah kepada dia serta murid-muridnya. Suatu ketika para malaikat Allah memuji kehebatan Barsisa ini dalam ibadah. Subhanallah, kata malaikat-malaikat, ini Barsisa luar biasa, ahli ibadah. Ini pasti dia mempunyai makam yang lebih tinggi daripada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, apa yang kalian lihat sekarang ini tidaklah sama dengan akhir daripada kematian si Barsisa ini. Para malaikat berkata, maksudnya gimana? Bahasa kitanya nih ya. Ketahuilah wahai malaikatku, Barsisa ini dia akan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad. Coba lihat, ahli ibadah bisa mati dalam keadaan murtad. Malaikat ini bingung. Rasa-rasanya gak mungkin orang yang ahli ibadah seperti Barsisa, muridnya 70.000 semuanya bisa terbang karena berkah daripada ibadahnya Barsisa, dan akhirnya bisa mati dalam keadaan kafir Barsisa ini. Malaikat bingung nih, gimana cara kau bisa seperti itu? Tapi itulah takdir Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah memberitahukan kabar tersebut kepada malaikatnya, iblis mendengar berita itu. Karena zaman dulu itu iblis bisa mencuri berita-berita dari langit. Barsisa ini mati dalam keadaan murtad. Lalu iblis ini pun melancarkan tipu dayanya. Dia datang si iblis ini ke tempat Barsisa dengan potongan yang ahli ibadah. Dia bilang, wahai Tuan Barsisa, aku adalah seseorang pencinta ahli ibadah. Aku suka berkumpul dengan orang yang ahli ibadah. Bolehkah aku menjadi muridmu dan beribadah bersamamu di sini? Barsisa pun mengatakan, boleh.
silakan ikut denganku dan kita beribadah di sini. Mulailah iblis ini melancarkan tipu dayanya. Dia beribadah, iblis ini berhari-hari, tidak makan, tidak minum dan seterusnya, berhari-hari. Sama modelnya yang kayak cerita di awal tadi. Barsisa ngelihat nih orang ini hebat sekali, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi kuat dalam ibadah. Aku kepingin seperti dia. Maka Barsisa pun mendatangi iblis tadi, intinya bertanya apa tipsnya supaya bisa kuat dalam ibadah. Iblis ini pun berkata, wahai Barsisa, aku ini dulu ahli maksiat sampai Allah memberikan aku hidayah dan aku bertobat. Ketika aku bertobat kepada Allah, di dalam hatiku ini khawatir jangan-jangan dosa-dosaku itu belum diterima taubatnya oleh Allah. Lalu aku berbuat kebajikan sangat baik, sangat banyak. Lalu Barsisa bertanya, terus gimana caranya supaya aku bisa seperti ini, Bu? Kata iblis tadi, gampang. Lakukanlah satu perbuatan maksiat, lalu kau bertobat kepada Allah. Maka ketika engkau bertobat kepada Allah dan engkau beribadah, disitulah engkau merasakan nikmatnya di dalam ibadah, karena engkau khawatir jangan-jangan dosaku yang kemarin itu tidak diterima taubatnya. Ada rasa takut dalam hati, tapi ada juga raja mengharap rahmat dari Allah. Makanya terus terang ya, kalau orang yang mantan preman, kalau dia bertobat atau dia mu'alaf, itu rajin ibadahnya ketimbang kita yang gak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena dia taubat, takut lagi, takut mengulangi dosa. Nah, kata Barsisa, betul juga ini. Lalu Barsisa bertanya, dosa apa yang aku lakukan? Kata iblis tadi, bunuh orang saja, bunuh. Wah, tidak berani bunuh orang. Dosanya itu kaitan dengan Allah, dengan makhluk. Ya sudah, kata iblis, kalau engkau tidak berani membunuh, zina saja, zina itu enak. Wah, nggak mau zina. Dosanya juga dengan Allah, dengan perempuan itu, belum lagi kalau jadi anak nanti. Nggak mau. Kata iblis, gini aja, kalau bunuh tidak mau, zina tidak mau, mabok saja, mabok, minum khamar. Karena minum khamar ini tidak ada dosa kaitan dengan Allah, tidak ada dosa kaitan dengan makhluk, dengan Allah Ta'ala saja. Oh, ya. Di mana beli khamar? Tuh, di samping itu ada warung jual khamar. Maka Barsisa pun datang ke tempat warung tadi, dia beli khamar. Namanya Barsisa ini tidak pernah berbuat maksiat, apalagi minum khamar. Sekali dia minum, seteguk saja langsung beleng-beleng dia punya kepala. Kebetulan yang penjual minum khamar ini adalah perempuan. Ketika si Barsisa ini otaknya sudah kacau, lalu dia menodai si perempuan tadi. Ketika Barsisa sedang menodai, datanglah suaminya si perempuan ini, si penjaga warung. Wah, dipukul Barsisa. Wah, apa ini? Katanya ahli ibadah, katanya kiai. Wah, ternyata penjahat juga. Pukuli Barsisa, pelupap. Barsisa tidak punya karamah lagi, hilang karamahnya semua, dicabut oleh Allah, nggak punya karamah lagi. Murid-muridnya tidak ada yang nolong, semuanya kecewa. Murid-muridnya mendapatkan guru seperti itu. Orang-orang pada mukulin. Lalu iblis datang dengan rupa yang lain, dengan gaya bijaknya. Jangan main hakim sendiri, jangan dipukul. Kita serahkan saja Barsisa ini kepada hakim, kita bawa ke pengadilan. Maka Barsisa ini pun dibawa ke pengadilan, dihukum pengadilan semuanya sama. Ringkas kata, Barsisa ini diberikan sanksi sebanyak yaitu 180 kali cambukan. 80 cambukan karena dia minum khamar, dan 100 cambukan karena dia berzina. Dipukullah Barsisa ini di tengah umum, murid-muridnya nggak ada yang datang, semuanya pada lari semuanya, dan tidak ada karamahnya lagi, sudah dicabut karamahnya oleh Allah. 180 kali cambukan. Setelah itu Barsisa pun disalib
digantung di pinggir di lampu merah begitu. Sebagai contoh, sebagai etibar buat orang lain, jangan coba-coba berbuat maksiat. Di saliblah Barsisa ini, tidak ada satu orang pun yang mendatangi Barsisa. Hanya iblislah yang datang dengan serupa yang lain. Dia bilang, ya Barsisa, dulu engkau adalah seorang waliullah, orang ahli ibadah, tapi sekarang tidak ada satu orang pun yang sudi menemanimu, apalagi menurunkanmu dari tiang salib ini. Tapi aku, kata iblis, akan menolongmu dari tiang salib ini, dan aku akan menurunkanmu. Barsisa berkata, tolonglah aku turunkan dari tiang salib ini. Kata iblis tadi, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Barsisa, kau sujud kepadaku. Barsisa bilang, bagaimana aku sujud? Aku dalam keadaan tersalib seperti ini. Kata iblis tadi, cukuplah engkau menundukkan kepalamu sebagai bentuk sujud kepadaku. Maka saat itu pun Barsisa tidak ada pilihan lagi, karena sudah capek. Dia menundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, malakal maut pun datang dan mencabut ruhnya Barsisa tadi, sehingga Barsisa mati dalam keadaan murtad, menyembah kepada syaitan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu pentingnya tadi kita beribadah mesti pakai ilmu. Semuanya mesti pakai ilmu. Pelajarilah 3 ibadah, 3 ilmu yang kita hidup di kota seperti ini. 3 ilmu yang kita pelajari yang penting. Pelajari ilmu fikih untuk membetulkan tata cara ibadah kita. Pelajari ilmu tauhid untuk membetulkan tujuan hati kita kepada Allah. Dan pelajari ilmu tasawuf untuk mempercantik dan memperindah antara hubungan kita dengan Allah. Nah, fikih, tauhid dan tasawuf penting kita pelajari, terutama yang kita tinggal di kota besar seperti Balikpapan ini. La ilaha illallah. Kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka fa innahu la yuflihu illa anta astaghfiruka fa innahu la yuflihu illa anta. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.